Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan Bapak dosen kepada saya pada mata kuliah manajemen bank syariah. Di video kali ini akan dibahas mengenai manajemen risiko pada perbankan syariah. Bagaimana bank syariah ini menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi dan juga bagaimana solusi mereka ke depannya pada perbankan syariah. Oke, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana regulasi perbankan syariah di Indonesia saat ini, dan juga bagaimana konsistensi mereka dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, regulasi perbankan syariah di Indonesia itu diatur oleh beberapa peraturan dan lembaga serta pengawas lainnya. Contohnya itu diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Isinya itu tentang perbankan syariah yang menjadi dasar hukum utama mengenai operasional bank syariah di Indonesia. Kemudian diawasi juga oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI yang memberikan pedoman kesesuaian produk dan jasa keuangan syariah dengan prinsip yang tentunya itu syariah. Kemudian diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Bank Indonesia sebagai pengawas dan juga regulator yang memastikan operasional tersebut. Lalu bagaimana dengan konsistensi dan prinsip syariah? Ada beberapa penerapan akad-akad syariah seperti pada mudharabah, musyarakat, murabaha, dan juga ijarah. Kemudian kalau dari segi pengawasan internal syariah yaitu melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yakni masing-masing pada bank syariah. Kemudian ada audit dan juga evaluasi berkala oleh OJK dan juga DSN. Pertanyaan yang kedua, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan industri perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah? Oke, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, seperti mengadakan sosialisasi dan edukasi publik, seperti kita bisa melakukannya itu dengan melakukan seminar, pelatihan, media sosial, dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Bisa juga dengan melakukan kampanye literasi keuangan syariah dengan di bawah pengawasan OJK melalui program edukasi dan juga inklusi keuangan syariah. Ada juga seperti peluncuran produk syariah yang lebih kompetitif dan juga mudah diakses untuk menarik minat masyarakat luas. Juga dilengkapi dengan inovasi digital seperti mobile banking syariah dan platform pembayaran yang dapat diakses oleh masyarakat agar dapat lebih memudahkan akses mereka terhadap layanan perbankan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan keuangan untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita bahas dulu dari segi kendalanya, yaitu keterbatasan investasi dalam teknologi informasi pada lembaga keuangan syariah itu masih dalam tahap perkembangan. Kemudian kurangnya sumber daya manusia memahami teknologi dan juga prinsip syariah secara bersamaan. Yang ketiga itu kurangnya integrasi sistem antar lembaga keuangan syariah, termasuk juga dari segi pelaporan dan juga pengawasan. Kemudian itu minimnya riset dan pengembangan R&D untuk inovasi produk keuangan syariah berbasis teknologi. Kemudian bagaimana dengan solusinya? Solusinya itu melakukan kolaborasi dengan fintech syariah untuk menjangkau pasar lebih luas dengan biaya rendah. Kemudian pelatihan diperlukan dan juga pengembangan SDM
agar lebih fokus pada keuangan syariah dan juga pada teknologi syariah. Kemudian insentif dari pemerintah dalam bentuk subsidi itu harus ada yang namanya pembebasan pajak atau program dukungan untuk pengembangan keuangan syariah, standarisasi dan integrasi sistem digital secara nasional di bawah koordinasi OJK dan juga BI. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.